Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Tim PPK Ormawa, unit kegiatan mahasiswa startup Universitas Hasanuddin, berhasil menyabet juara terbaik 4, kategori Ormawa dengan strategi keberlanjutan terkuat pada Abdidaya Ormawa 2023 yang diselenggarakan pada 7 hingga 9 Desember 2023 di Universitas Jember. Bagaimana kisahnya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Abdidaya merupakan program akhir dari program penguatan kompetensi organisasi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Universitas Jember. Abdidaya Ormawa ini diselenggarakan selama 3 hari, pada 7 hingga 9 Desember 2023. Tim PPK Ormawa UKM Startup Unhas berhasil menyabet juara terbaik 4, kategori Ormawa dengan strategi keberlanjutan terkuat dengan proyek unggulannya yang berjudul Rumah Olah, sistem pengolahan sampah sirkular berbasis aplikasi sebagai upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi potensi limbah organik Desa Benteng Gajah. Pada ajang Abdidaya Ormawa 2023 yang baru saja berlangsung di Universitas Jember, prestasi gemilang kembali terukir dalam sejarah mahasiswa. Sebanyak 7 tim Ormawa berhasil meraih pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, senilai total Rp261.500.000. Pendanaan ini digunakan oleh masing-masing tim untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat pedesaan dengan membuat serangkaian program yang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan di masyarakat pedesaan. Pendanaan sebesar Rp261.500.000 ini diharapkan dapat memperkuat dan mendorong implementasi proyek-proyek inovatif yang diusung oleh tim-tim Ormawa. Dana tersebut tidak hanya menjadi stimulus untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan, tetapi juga memberikan dorongan bagi pengembangan kapasitas mahasiswa dalam berinovasi dan berkontribusi positif bagi masyarakat. 7 tim Ormawa yang berhasil meraih pendanaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Statistika, BEM FKM, UKM Startup, BEM Kemah Farmasi, Keluarga Mahasiswa Pilar Fakultas Pertanian, Pusat Riset Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Himpunan Departemen Perkapalan. Selanjutnya, di antara ketujuh tim tersebut, terdapat 3 tim yang masuk dalam nominasi pemenang pada Abdidaya Ormawa 2023, yaitu Himpunan Mahasiswa Statistika, BEM FKM, dan yang mendapat penghargaan terbaik keempat, yaitu UKM Startup Unhas. Kita harap ini menjadi hasil karya dan kita nikmati sendiri dan akan memperlihatkan bahwa memang ternyata mahasiswa-mahasiswa kita bisa memberikan karya dan karya itu bisa langsung dirasakan oleh institusi itu sendiri. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kayak semacam prototipe dan bisa nanti juga digunakan digunakan luas oleh masyarakat. Ya, kita mulai dari kampus dulu sehingga ini menjadi prototipe yang bisa memberi manfaat ke masyarakat. Rumah Olah merupakan sebuah konsep sistem pengolahan sampah sirkular yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi potensi limbah organik di Desa Benteng Gajah. Dengan pendekatan holistik, tim ini merancang solusi yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah, tetapi juga mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Ide tersebut tidak hanya memenangkan hati juri melalui keberlanjutan dan keberdayaan lokalnya, tetapi juga melalui pendekatan teknologi yang terintegrasi. Dengan menggunakan teknologi canggih, Rumah Olah mampu menciptakan lingkaran ekonomi yang menguntungkan, melalui transformasi limbah organik menjadi produk bernilai tinggi. Reaksi positif dari Desa Benteng Gajah juga menjadi salah satu poin kuat proyek ini. Masyarakat setempat tidak hanya mendukung implementasi Rumah Olah sebagai solusi lingkungan, tetapi juga merasakan manfaat ekonomi langsung dari pengelolaan sampah yang lebih efisien. Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SP BMK, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, dalam wawancaranya menyampaikan kebanggaan atas pencapaian gemilang ini. Ia berharap bahwa kesuksesan para mahasiswa dalam Abdidaya Ormawa 2023 akan menjadi inspirasi bagi generasi mahasiswa selanjutnya untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata dalam memajukan bangsa dan negara. Dengan keberhasilan ini, tim PPK Ormawa UKM Startup Unhas membuktikan bahwa inovasi berbasis masyarakat dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan. Mereka tidak hanya menjadi juara di Abdidaya Ormawa 2023, tetapi juga menyemangati generasi mahasiswa
untuk terus berkontribusi dalam menciptakan solusi keberlanjutan untuk masa depan. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjadi keynote speaker seminar nasional dan temu alumni dalam rangka Disnatalis ke-37 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Seminar nasional dan temu alumni menjadi salah satu serangkaian kegiatan istimewa yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-37 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan puncak acara Dies Natalis, yaitu 16 Desember 2023. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Profesor Dr. A. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini mengusung tema Inovasi Pertanian yang Resilient untuk Keberlanjutan Ketahanan Pangan di Indonesia. Seminar nasional dan temu alumni ini dibuka oleh sambutan Profesor Dr. Budu PhD, SPMK M.Med.Ed, selaku Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, sekaligus membuka acara secara resmi. Keynote speaker seminar nasional ini yaitu Profesor Dr. Insinyur Fajri Jufri MSI, selaku Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Beliau menuturkan bahwa dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia, ada 4 langkah konkret yang perlu diimplementasikan untuk memastikan ketahanan pangan yang kokoh di masa depan, yaitu mengoptimalkan lahan yang belum tergarap, melibatkan para penyuluh pertanian, menyelesaikan persoalan pupuk, dan memaksimalkan teknologi pertanian, termasuk pemanfaatan alsintan yang tepat guna. Selain itu, perlu juga untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder pertanian. Selain itu, juga terdapat 3 guest speaker pada seminar nasional, yaitu Profesor Dr. Niti Hirawati Kamarul Zaman, selaku Head Department Agribusiness and Bioresearch Economic, Faculty of Agriculture University Putra Malaysia, Dr. Andes Andi Muhammad Arsyad MSI, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dr. Insinyur Darham Syah MSI, selaku Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dies Natalis Sekolah Pasca Sarjana yang ke-37, dan bersamaan dengan itu saat ini pemerintah kan lagi menggalakkan ketahanan pangan nasional sebagai salah satu tonggak pemerintah membuat bangsa dan negara kita ini semakin kuat. Kan pangan itu pondasi semuanya. Nah, bersamaan dengan 37 tahun pasca sarjana ini, kita berada pada suasana di mana sekali lagi bangsa kita lagi melakukan prioriti di bidang ketahanan pangan. Dalam wawancaranya, Profesor Dr. Budu PhD SPMK M.Med.Ed mengungkapkan bahwa seminar nasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin mengusung tema seputar dunia pertanian. Penyelenggaraan seminar ini dipilih sebab mayoritas program studi magister dan doktoral di Unhas berfokus pada sektor pertanian dan lingkungan. Tema ini sejalan dengan upaya Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Unhas, yang juga merupakan Menteri Pertanian Republik Indonesia, menjelaskan bahwa seminar ini diadakan untuk mendukung visi ketahanan pangan di Indonesia. Dengan mengangkat tema sektor pertanian, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai swasembada pangan yang menjadi fokus strategis pemerintah. Profesor Dr. Insinyur Fajri Jufri MSI juga menyoroti keterlibatan alumni Unhas dalam mendukung pembangunan sektor pertanian. Beliau menekankan pentingnya peran alumni dalam memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pertanian di tanah air. Seminar nasional ini diharapkan dapat menjadi platform diskusi yang produktif dan menghasilkan ide-ide inovatif untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Dengan melibatkan para ahli, praktisi, dan alumni, diharapkan seminar ini dapat memberikan wawasan mendalam dan solusi konkret untuk memajukan sektor pertanian dalam rangka mencapai swasembada pangan. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andra Ririn Karina beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.